Sejumlah pemain keturunan alias diaspora dikabarkan tengah diupayakan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Para pemain itu diupayakan untuk bisa dilakukan proses naturalisasi menjadi WNI dan bisa bermain untuk timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia telah memastikan diri lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai menumbangkan Filipina beberapa waktu lalu. Tantangan berat pun menanti skuad Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim-tim kuat di Asia akan berpotensi harus dihadapi timnas Indonesia, semisal Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, Irak, Iran hingga Qatar. Demi memperkuat tim dan menambah kedalaman skuad, PSSI pun berupaya menambah pemain diaspora di tubuh skuad Garuda. Kabar teranyar, sejumlah nama pemain diaspora dikait-kaitkan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Di antaranya adalah Kevin Dix dan Ulla Romeni. Kabar ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, dalam akun YouTube-nya, Bung Ropan. Roni Pangemanan mengatakan bahwa Kevin Dix dan Ulla Romeni sudah masuk ke dalam radar PSSI. Mungkin akan ada nama-nama lain selain Kevin Dix dan Ulla Romeni. Ya bisa dibilang ada 3-4 pemain lagi, kata Roni Pangemanan. Meski demikian, Roni Pangemanan belum tahu secara pasti dua pemain tambahan tersebut. Hanya saja saat ini yang ia tahu cuma Kevin Dix dan Ulla Romeni. Diakuinya, informasi itu ia dapatkan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kata Roni Pangemanan, PSSI saat ini sedang bekerja agar proses Kevin Dix dan Ulla Romeni bisa berjalan dengan lancar. Sementara baru ini dulu, Kevin Dix dan Ulla Romeni. Karena saya sudah mencoba menanyakan dua nama itu dan ternyata sedang diusahakan PSSI. Pak Erick Thohir bilang ya kita berdoa bersama-sama supaya apa yang diusahakan ini bisa berjalan dengan positif ke depan, kata Roni Pangemanan. Di media sosial memang sudah terlihat banyak beberapa nama pemain keturunan yang bisa saja dibidik PSSI. Selain Kevin Dix dan Ulla Romeni, dua nama lainnya itu adalah Miljan Manhoef dan Jairo Riedewald. Miljan Manhoef saat ini memperkuat klub asal Inggris, Stoke City. Pemain berposisi sayap itu masih aktif membela timnas U21 Belanda. Sedangkan Jairo Riedewald bermain untuk klub asal Inggris, Crystal Palace. Pemain berusia 27 tahun itu bisa menambah kuat lini tengah timnas Indonesia. Banyak memang karena sudah beredar juga nama-namanya termasuk Miljan Manhoef dan Jairo Riedewald. Tapi baru dua ini, Kevin Dix dan Ulla Romeni, yang sedang diupayakan terus oleh PSSI, tutup Roni Pangemanan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan sedang mengupayakan Kevin Dix untuk bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Dalam akun YouTube-nya yang bernama Bung Ropan, ia sudah menanyakan itu secara langsung kepada Erick Thohir. Roni Pangemanan ingin tahu apakah ada penambahan pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya timnas Indonesia sudah mendapatkan tiket untuk berlaga pada ronde ketiga. Tiket itu didapatkan setelah timnas Indonesia duduk di peringkat kedua klasemen akhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lainnya untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Untuk bersaing di babak tersebut, Timnas Indonesia tentu saja harus mempunyai pemain-pemain keturunan baru. Kevin Dix memang sebelumnya menjadi pemain yang sudah lama dibidik oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Hanya saja saat itu, Kevin Dix masih berharap bisa dipanggil Ronald Koeman ke Timnas Belanda di Piala Eropa 2024. Info terakhir yang saya cek kemarin kepada Pak Erick Thohir untuk menanyakan penambahan pemain keturunan. Pak Erick Thohir bilang ada. Tapi dia tidak bisa bicara secara detail perihal pemain A, B, C, dan D. Nah, saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix.
Pak Erick Thohir bilang oke karena Kevin Dix masih masuk ke dalam radar, ucap Roni Pangemanan. Lanjut Roni Pangemanan, Erick Thohir saat ini sedang berusaha agar Kevin Dix mau membela timnas Indonesia. Usaha yang dilakukan PSSI saat ini tidak bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, keluarga Kevin Dix sudah membuka diri agar sang pemain bisa membela timnas Indonesia. Tentu saja ini menjadi angin segar untuk Shin Tae-yong. PSSI akan mengupayakan Kevin Dix ini. Keluarganya Kevin Dix juga sudah membuka diri. Kevin Dix sebelumnya berharap bisa dipanggil Ronald Koeman karena ingin membela timnas Belanda di Piala Eropa 2024, tapi tidak terpilih. Lalu Kevin Dix kabarnya siap membela timnas Indonesia jika dipanggil kembali, ucap Roni Pangemanan. Shin Tae-yong tidak menutup kemungkinan untuk menambah pemain-pemain keturunan di timnas Indonesia. Saat ini, sudah ada 12 pemain keturunan yang memperkuat tim Merah Putih yakni Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Stuik, Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Choyaon, Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Kelvin Verdong. Sebenarnya masih ada satu lagi yakni Martin Paes. Kiper FC Dallas yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, itu saat ini sedang dalam tahap perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Pak Erick Thohir sedang berusaha melobi ini. Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes kembali tampil menggila bersama FC Dallas dalam lanjutan Major Soccer League, MLS, Minggu, 16 Juni 2024. Martin Paes berhasil jadi pemain terbaik saat FC Dallas mengalahkan ST Louis City. Adapun hasil laga FC Dallas versus ST Louis City yang berlangsung di Stadion Toyota itu berakhir dengan skor 2-0. Dua gol FC Dallas pada laga tersebut lahir dari tendangan penalti Jesus Ferreira di menit ke-28 dan tambahan gol dari Nkosi Tafari pada menit ke-81. Tambahan 3 poin ini membuat FC Dallas masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen MLS wilayah Barat. Selain itu, kemenangan ini juga mengakhiri tren buruk FC Dallas di MLS. Sebab dalam 5 laga terakhir di Liga Amerika Serikat, FC Dallas gagal memperoleh kemenangan. Pada pertandingan ini, Martin Paes menjadi kiper utama pilihan Peter Lukchin yang baru diangkat sebagai pelatih sementara FC Dallas menggantikan Nico Esteve. Didapuk sebagai starter, kiper yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, itu membuktikan kelasnya. Dilansir dari SofaScore, Martin Paes melakukan 8 penyelamatan gemilang. Tercatat, Paes berhasil melakukan 8 save dari 8 tembakan yang mengarah ke gawangnya. Selain itu, Martin Paes juga aktif dalam membantu build-up serangan FC Dallas. Hal itu terbukti dengan sentuhan Paes yang mencapai 48 kali. Tak hanya itu, Paes juga memiliki akurasi passing yang cukup baik. Kiper berusia 26 tahun tersebut berhasil menorehkan angka 83% akurasi umpan. Performa menggila Martin Paes di laga tersebut membuat calon kiper timnas Indonesia itu mendapat rating yang tinggi. Bahkan, Paes didapuk menjadi pemain terbaik versi SofaScore. Adapun SofaScore memberi nilai Martin Paes pada laga tersebut sebesar 9,1. Tentu saja angka tersebut sangat tinggi apalagi untuk seorang kiper. Selain itu, Paes juga menjadi satu-satunya pemain yang mampu mendapat rating 9. Penampilan menggila Paes itu sampai diunggah oleh akun official Twitter FC Dallas.